Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ala dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Saudara-saudara sahabat sahwah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah, juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini insya Allah kami akan menjelaskan syarat untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena berpuasa itu tidak semua manusia bisa untuk melaksanakan berpuasa. Tetapi ada syarat-syaratnya yang mesti harus dilaksanakan bagi orang yang mau melaksanakan ibadah puasa. Syarat untuk melaksanakan puasa Ramadan itu yang pertama harus menjadi orang muslim atau harus orang yang beriman kepada Allah. Karena orang yang melaksanakan berpuasa lalu mereka tidak menjadi orang muslim, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah untuk melaksanakan puasa itu khusus bagi orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan untuk melaksanakan ibadah puasa itu hanya orang yang beriman. Mafhum mukhalafahnya. Jadi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak diperintahkan untuk berpuasa. Lalu bagaimana berpuasanya? Mereka tidak diterima oleh Allah. Berpuasanya sia-sia. Di dalam hadis Rasul mengatakan, kam min shaimin laisa min syami ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa, lalu puasanya mereka tidak dipandang nilai oleh Allah, melainkan hanya lapar dan haus saja. Mungkin karena mereka tidak beriman, atau mungkin karena mereka tidak sesuai dengan syaratnya. Maka tahapan yang pertama ketika orang mau melaksanakan berpuasa itu harus betul-betul memiliki keimanan. Karena iman sebagai dasar untuk pelaksanaan ibadah puasa. Sebagaimana orang-orang terdahulu pun melaksanakan puasa itu dasarnya iman. Kenapa harus beriman? Harus muslim, harus beriman dasarnya. Karena targetan akhirnya la'allakum tattaqun, supaya mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan orang yang bertakwa kepada Allah dasarnya harus iman. Karena tidak bisa melaksanakan ketakwaan kalau tidak beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat untuk melaksanakan ibadah puasa itu harus punya akal. Akal itu terbagi dua. Yang pertama ada akal goriji, dan yang kedua ada juga akal tobi'i. Apa akal goriji itu? Akal yang bisa membedakan antara baik dan buruk, yaitu akalnya manusia. Lalu apa yang disebut dengan akal tobi'i? Yaitu akalnya hewan, yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi syarat yang kedua untuk melaksanakan ibadah saum itu adalah memiliki akal, mempunyai akal. Maka orang gila tidak sah melaksanakan puasanya. Atau orang lagi
akalnya terganggu, tidak gila, cuman terganggu saja, itu juga sama. Tidak sah untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena orang yang berpuasa itu harus betul-betul akalnya sehat. Jadi akal sehat itu menentukan sah dan tidak sahnya berpuasa. Yang ketiga, orang yang boleh untuk melaksanakan puasa itu adalah orang yang punya kemampuan. Orang yang kuat. Sekalipun dia punya akal, terus mereka itu orang muslim, tetapi dia tidak kuat. Bagaimanakah? Apakah harus berpuasa? Oh tidak. Sebagaimana orang yang lagi sakit. Nah, kan orang lagi sakit itu kan sekalipun dia usianya sudah tua, sekalipun dia sudah balik, tetapi ketika sakit itu kan tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka tidak apa-apa ketika tidak melaksanakan ibadah puasa. Maka ketika nanti kita melihat orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa, sedangkan dia sudah tua, nah kita harus tahu dulu latar belakangnya. Kenapa mereka tidak berpuasa? Mungkin karena mereka lagi tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Mungkin karena mereka lagi sakit. Sahabat sohwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, syarat untuk melaksanakan puasa itu setelah sehat juga dia sudah balik. Dia sudah balik. Atau dia sudah sampai kepada tahap kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Lalu ada pertanyaan, bagaimana ketika anak-anak tidak melaksanakan ibadah puasa? Apakah mereka itu berdosa? Oh tidak. Lalu bagaimana ketika anak-anak melaksanakan puasa? Apakah mereka mendapatkan pahala? Dia tidak mendapatkan pahala. Lalu yang mendapatkan pahalanya siapa? Orang tuanya yang menyuruhnya. Adapun anak-anak melaksanakan puasa itu hanya sebatas pendidikan bagi anak-anak. Dan kewajiban bagi orang tua untuk menyuruhnya agar melaksanakan puasa. Adapun kewajiban untuk berpuasa bagi anak tidak ada. Karena kewajiban untuk berpuasa itu adalah orang yang sudah balik. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa itu bagi wanita yang suci dari haid dan nifas. Jadi sekalipun mereka orang muslim, mereka punya akal, mereka sudah balik, mereka kuat berpuasa, tetapi mereka dalam keadaan punya haid atau nifas, maka mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan berpuasa. Karena dengan haid itu menjadi sebab mereka terhalang untuk melaksanakan ibadah puasa. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin itulah yang saya sampaikan dalam pertemuan ini, membahas tentang syarat untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita semua mengerti apa yang tadi saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.